Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji beserta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih walau hambanya jarang berterima kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak pernah terbayang walau hambanya jarang bersembahyang. Salawat bertingkaikan salam, tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita beserta mukjizat terbesarnya yaitu Al-Quran. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah uraian ceramah yang berjudulkan Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti syukur adalah berterima kasih dan memuji sang pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, atas karunia dan kebaikan yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berbicara tentang nikmat, berarti kita tidak tertinggal dari 4 perkara yang wajib kita ketahui selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah sang pemberi nikmat itu sendiri. Sang pemberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah yang berhak menambah dan mengurangkan nikmat yang ada pada setiap insan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk mencabut nikmat yang ada pada setiap insan, maka tak seorang pun yang dapat mempertahankannya, dan begitu pula sebaliknya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menambah nikmat yang ada pada setiap insan, maka tak seorang pun yang dapat mempertahankannya. Mengapa demikian? Karena kehendak Allah ada di atas segala kehendak. Manusia hanya bisa melakukan ini dan itu, namun keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui, dalam berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, nikmat yang paling sering mendapatkan perhatian utama bagi umat muslim adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga jika manusia ingin menghitungnya, maka belum mampulah kita untuk menghitungnya. Walaupun kita dibantu oleh komputer dan alat-alat teknologi canggih lainnya, ranting-ranting dijadikan penanya, dedaunan dijadikan bukunya, dan lautan dijadikan tintanya, maka belum sangguplah untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu nikmatillahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat yang kuberikan, maka belum sangguplah untuk kalian menghitungnya. Yang ketiga adalah orang yang ketika menerima nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap seseorang dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah berbeda. Ada ketika seseorang menerima nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak ingat akan siapa yang memberikannya. Dan ada pula ketika seseorang menerima nikmat Allah, tapi langsung teringatlah dalam pikirannya akan mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terkeluarlah ucapan-ucapan baik terhadap mulutnya dan juga lisannya, sehingga bernilai ibadah sisinya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adhanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang kuberikan, maka niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu berkufur terhadap nikmat yang kuberikan, maka ingatlah azabku sangatlah berat. Yang keempat adalah
adanya ucapan bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kewajiban kita selaku orang mukmin dengar berdasarkan ayat di atas tadi adalah selalu mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Dan contoh ketika seseorang menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang selalu mengucapkan ucapan baik terhadap mulutnya dan juga lisannya. Contoh kecilnya saja ketika kita akan makan, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kita selesai makan maupun minum, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah salah satu contoh ketika seseorang telah bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan. Saya sudahi dengan salam, semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.